Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pertemuan yang lalu tentang permutasi unsur yang sama dan permutasi siklis. Sekarang kita lanjutkan ke kombinasi. Pada beberapa kali pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang permutasi unsur yang berbeda. Di situ saya kasih perbandingan, ada permutasi unsur yang berbeda, juga ada kombinasi. Kalau di dalam permutasi kemarin itu dia memperhatikan urutan, maka sekarang kombinasi di sini lawan dari permutasi tadi yang saya katakan. Kalau kombinasi di sini itu berarti tidak memperhatikan urutan. Maksudnya tidak memperhatikan urutan itu gimana? Jika nanti ada kasus, ada opsi A B dengan B A, itu dianggap sama saja kasusnya, maka dia termasuk jenis kombinasi. Kalau A B B A dianggap berbeda, maka itu masuk yang kemarin, yaitu permutasi. Oke. Dalam kombinasi di sini tadi sudah saya jelaskan, dia tidak memperhatikan urutan. Simbol kombinasi kita pakai simbol C. Jika ada N atau CNR itu sama dengan N faktorial per R faktorial N min R faktorial. Kalau kemarin permutasi itu hanya ini sama ini, sekarang kombinasi dikasih tambahan R faktorial di depannya yang bawah penyebutnya. Ini kasih tanda dulu. Oke. Kalau dikasih contoh seperti ini bentuk contohnya. Kita hitungan dulu. Jika ada 4 C3 atau C43 itu sama dengan 4 faktorial per, karena N-nya kan 4, R-nya kan 3, tulis 3 faktorial, habis itu yang belakang 4 min 3 faktorial. Kalau saya lanjutkan, maka di sini sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial 1 faktorial. 1 faktorial nilainya 1. 4 faktorial 4 kali 3 faktorial. Kenapa? Karena biar ketemu sama yang bawah. 3 faktorial sama 3 faktorialnya nanti kita sederhanakan. 1 faktorial nilainya 1. Jadi nanti akhirnya di sini 3 sama 3-nya disederhanakan karena sama-sama mengandung faktorial. 4 bagi 1 hasilnya 4. Ini kalau ada 4C3. Contoh yang kedua, kita lanjut ke soal cerita. Misal seperti ini. Dari jumlah siswa kelas 12 baik akuntansi TKJ, saya ambil contoh jumlahnya 39 atau ya misalkan 39 siswa. Dari 39 siswa kelas 12 akan dipilih 3 orang untuk mewakili sekolahan. Tentukan berapa kemungkinan yang bisa dipilih. Ada soal seperti ini. Dari 39 siswa kelas 12 akan dipilih 3 orang. Berapa banyak kemungkinan yang dipilih? Kalau ada soal seperti itu, maka untuk menyelesaikannya kalian perhatikan di sini. Dari 39 dipilih 3 orang. Berarti di sini 39 itu dia N, 3-nya di sini dia sebagai R. Lah,
Selanjutnya akan dipilih 3 orang. 3 orang di sini dia tidak memperhatikan urutan. Misalkan ada A, B, C, C, B, A, B, A, C atau yang lain, itu dianggap sama saja. Maka ini dia termasuk kombinasi. Kan dianggap sama dia. Nah, ketika dia masuk kombinasi berarti kita gunakan rumus yang atas. Ada 39 dipilih 3 sama dengan 39 faktorial per 3 faktorial. 39 dikurangi 3 faktorial. Kenapa? Ini kan sebagai N, ini sebagai R. 39 tulis lagi 3 faktorial. 39 kurangi 3 itu 36. Saya lanjutkan 39, 38, 37, 36 biar ketemu sama 36 yang di situ. Syaratnya tadi saya katakan dia harus sama-sama mengandung faktorial. Selanjutnya yang 3 di sini yang tidak terjabarkan, tidak tercoret atau tidak dapat disederhanakan, maka kita jabarkan, yaitu 3 kali 2 kali 1. Oke, selanjutnya tinggal kita sederhanakan. 3 kali 2 hasilnya adalah 6. Atau ini sama ini saya sederhanakan hasilnya 13. Ini sama ini saya sederhanakan hasilnya 19. Jadi nanti 13 kali 19 kali 37. Di sini kalian tentukan hasilnya. Kalau kita hitung berarti 13 kali 19, 9 kali 3 hasilnya 7, 27, 9 tambah 2, 11, 13, 2, 4, 7. Langsung kita kalikan dengan 37. 7 kali 7, 49, 7 kali 4, 28, 28 tambah 4 itu 32, 7 kali 2 itu hasilnya 14, 14 tambah 3 hasilnya 17, 3 kali 7 itu 21, 2, 3 kali 4, 12, 12 tambah 2, 14, simpan 1, 3 kali 2, 6, 6 tambah 1, 7, 9, 3, 1, 7, 8, 9. Maka hasilnya 9139. Ini contoh dari soal itu tadi. Tuh, ada variasi soal jenis yang lain. Misal ada soal seperti ini. Saya kasih contoh yang ketiga. Ada 10 calon pemain futsal yang akan diturunkan pada sebuah pertandingan. Dari 10 pemain dipilih 5 pemain. Karena dalam futsal diisi oleh 5 pemain. Tapi ada kiper sudah diisi sama 1 orang. Satu orang yang sudah pasti orangnya tadi. Maksudnya seperti ini. Misal ada 10 orang. Dari 10 orang tadi, 1 orangnya ini sudah karena sangat jago atau sangat ahli dalam menangkap bola, maka dia sudah diplot sebagai kiper. Lah, kalau kalian perhatikan di sini dari 10 orang, 1 orang sudah diplot sebagai kiper, maka di sini tinggal 9 orang. Selanjutnya dari 9 orang ini nanti dia merebutkan 4 posisi, bukan 5 posisi. Alasannya apa? Karena posisi kiper sudah diisi sama si orang ini tadi. Maka 9 orang merebutkan 4 posisi. Maka di sini saya tulis 9C4. Kenapa di sini 4? Karena 5 satu posisinya sudah ditempati ini. Terus 10 1 orang sudah menempati kiper ini tadi. Tinggal kita hitung. Misal tadi langsung aja 9C4 itu sama dengan 9 faktorial per 4 faktorial 5 faktorial.
Dari mana 5? 9 kurang 4. Saya langsung aja nggak apa-apa. Jadi 9 faktorial, 4 faktorial, 5 ini didapat dari 9 kurangi 4. Sama dengan 9, 8, 7, 6, 5 faktorial. Karena bentuk angka yang terbesar itu 5. 5 faktorial sudah ada di bawah menunggu. Saya sederhanakan. Selanjutnya 4 yang di sini kan belum dicoret atau belum disederhanakan dengan yang atas, maka kita jabarkan 4, 3, 2, 1. Oke, saya lanjutkan di sini 3 kali 2 itu hasilnya 6. 8 bagi 4 itu 2. Oke, sama dengan 9 kali 2 kali 7. 9 kali 2 itu 18. 18 kali 7 kita hitung, 7 kali 8 itu 56, 7 kali 1 7, 7 tambah 5 itu 12. Maka hasilnya adalah 126. Ini hasil dari tadi. Berarti nanti ada komposisi 126 komposisi kemungkinan permainan tadi. Karena kita tahu futsal itu jarang ada posisi yang tetap, semuanya bisa berputar. Tidak ada back, kalaupun ada mungkin hanya sebentar, habis itu berputar lagi. Maka dia termasuk kombinasi, tidak memperhatikan urutan. Contoh terakhir seperti ini. Misal ada sebuah ujian matematika. Dari ujian matematika tadi terdapat 8 soal. Ada 8 soal ujian matematika. Dari 8 soal tadi, siswa wajib mengerjakan 5 soal. Tapi ada syaratnya. Dengan syarat nomor 1 sama nomor 2 harus dikerjakan. Ada soal seperti ini. Terdapat 8 soal, atau saya ambil contoh seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 soal nomor 1 sampai nomor 8. Setiap siswa itu wajib mengerjakan 5 soal. Selanjutnya, tapi di sini nomor 1 sama nomor 2 itu sudah dipilih sama dia. Kalau di sini sudah saya coret. Kenapa? Sudah dipilih sama siswa tadi. Kewajiban siswa untuk mengerjakan di sini tinggal 3 nomor. Kurang 3 nomor di sini, opsinya tinggal 6. Dari mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau saya kasih tanda, ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal 6 opsi. Dari 6 opsi ini akan dipilih 3, berarti sama dengan 6C3. Sekarang lagi, logikanya tadi ada 8. Dia sudah mengerjakan 2 soal. Maka tinggal 6 soal. Dari 6 soal ini kewajiban dia kurang 3. Kan harus mengerjakan 5, dia sudah mengerjakan 2 soal. Jadi tinggal 3 soal. 6 dipilih 3. Maka itu sama dengan 6C3. Kenapa dia termasuk kombinasi? Karena nggak ada kewajiban harus urut nomornya. Kalau kita ngerjakan soal, boleh diacak nomornya, yang penting dikasih keterangan nomor 1 di sini, 2 di sini, atau 5 langsung nggak apa-apa. Jadi nggak harus urut 1, 2, 3, 4, 5, itu nggak ada. Oke. Selanjutnya berarti 6C3 sama dengan 6 faktorial 3 faktorial, 6 kurangi 3 faktorial, 6 faktorial 3 faktorial, 3 faktorial. Selanjutnya 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial, 3 faktorial. Akan saya sederhanakan di situ, berarti coret yang 3 yang sampingnya, yaitu 3 kali 2 kali 1. Ini saya sederhanakan dengan 6. 5 kali 4 adalah 20. Ini berarti ada 20 kemungkinan
komposisi soal yang akan dikerjakan. Saya kira cukup sampai sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.